Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Poltak Sitompul selaku dosen mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Tia Ulia Rahma dari Prodi PJJ S1 Manajemen. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang 10 types of innovation. Oke, untuk selanjutnya, di sini ada daftar isi, yang mana isi tersebut ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada penjelasan teori, yang ketiga ada studi kasus perusahaan, yang keempat ada analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, baik. Pendahuluan dalam kewirausahaan digital modern, inovasi tidak lagi terbatas pada penciptaan produk, tetapi mencakup proses strategis yang menyeluruh dan saling terintegrasi. Perusahaan dituntut untuk berinovasi dalam model bisnis, struktur organisasi, operasional, ekosistem digital, pengalaman pengguna, hingga kolaborasi dengan pihak eksternal. Kerangka 10 Types of Innovation dan dari Dublin atau monitor Deloitte menawarkan pendekatan komprehensif untuk memahami inovasi dari berbagai dimensi tersebut. Jadi kerangka ini membagi 10 jenis inovasi ke dalam 3 kategori utama, yaitu configuration, offering, dan experience, yang menegaskan bahwa keberhasilan inovasi bergantung pada sinergi antara kapabilitas internal dan nilai yang dirasakan pelanggan. Dalam tugas akhir ini, kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis strategi inovasi Shopee sebagai salah satu perusahaan digital terbesar di Asia Tenggara, guna melihat sebagaimana Shopee menciptakan nilai dari mempertahankan keunggulan kompetitifnya, tuh teman-teman. Jadi di sini ada penjelasan teori tentang 10 types of innovation. Yang pertama ada configuration atau konfigurasi, yang mana kategori ini menekankan aspek internal perusahaan yang dengan cara organisasi, pengembangan struktur, serta menciptakan nilai dari dalam. Oke, di sini yang pertama ada profit model, maaf. Profit model merujuk pada inovasi terkait mekanisme penghasilan pendapatan perusahaan. Inovasi ini mencakup perencanaan struktur harga, diverifikasi sumber pendapatan, strategi monetisasi, serta keseimbangan antara penciptaan nilai bagi konsumen dan probabilitas jangka panjang. Yang kemudian kedua ada network. Inovasi network berfokus pada penciptaan nilai melalui kolaborasi eksternal dengan mitra strategis. Kemitraan tersebut memungkinkan perusahaan memperluas kapabilitas, mengurangi biaya, mempercepat ekspansi, serta memanfaatkan sumber daya pihak lain. Kemudian yang ketiga ada struktur, yang mana inovasi struktur berkaitan dengan perancangan organisasi internal, pengelolaan aset, tata kelola, budaya kerja, serta alokasi sumber daya yang mendukung kemampuan inovasi. Struktur yang solid meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, serta memungkinkan perusahaan merespon perubahan pasar dengan cepat. Baik. Yang Kemudian di sini ada offering penawaran, yang mana kategori ini menekankan apa yang perusahaan tawarkan kepada pasar. Yang pertama ada produk performance, yang inovasi produk performance melibatkan peningkatan kualitas, fitur, desain, kegunaan, serta keandalan produk. Produk dengan performa superior meningkatkan kepuasan konsumen dan membangun diferensiasi fungsional. Yang kedua ada produk sistem, yang mana inovasi ini mencakup pengembangan ekosistem produk yang saling terhubung sehingga masing-masing produk saling memperkuat. Dengan memiliki sistem produk yang komplementer, perusahaan menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan produk yang berdiri sendiri.
gitu, teman-teman. Baik, selanjutnya di sini ada experience atau pengalaman, yang mana kategori ini berkaitan dengan cara konsumen mengenal, merasakan, serta menggunakan produk perusahaan. Yang pertama ada service. Inovasi service meningkatkan nilai konsumen melalui dukungan tambahan sebelum, selama, dan setelah transaksi. Layanan yang efektif meningkatkan kepercayaan, kepuasan, serta referensi konsumen. Kemudian yang kedua ada channel, inovasi channel berkaitan dengan metode penyampaian produk atau layanan kepada konsumen. Kanal yang inovatif, efektif, serta terintegrasi dapat meningkatkan kenyamanan dan memperkuat keterlibatan pengguna. Yang ketiga ada brand, yang mana inovasi brand berfokus pada pembentukan identitas dan citra merek yang kuat sehingga mampu membangun persepsi, kepercayaan, serta diferensiasi emosional di bentuk konsumen. Baik, yang terakhir ada customer engagement. Inovasi ini mencakup pendekatan perusahaan untuk menciptakan keterlibatan emosional, interaksi berkelanjutan, serta pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna melalui gamifikasi. Kemudian ada komunitas, kemudian ada personalisasi, serta interaksi dua arah. Gitu. Selanjutnya di sini ada studi kasus perusahaan yang mana saya di sini mengambil contoh kasus perusahaan Shopee. Shopee merupakan entitas e-commerce yang muncul dalam konteks peningkatan digitalisasi di Asia Tenggara. Shopee mengadopsi model bisnis yang mengutamakan pendekatan mobile first dengan penekanan pada kemudahan, kemudian ada kecepatan, serta pengalaman pengguna. Dalam perkembangannya, Shopee bertransformasi dari marketplace konvensional menjadi ekosistem digital besar yang mencakup vintage, logistik, serta hiburan digital, layanan pengantaran. Kemudian berikut adalah analisis berintegrasi berdasarkan 10 types of innovation. Jadi di sini saya juga menjelaskan ya tentang analisis berintegrasi berdasarkan 10 types of innovation gitu, teman-teman. Oke. Baik, di sini ada analisis contoh penerapannya. Yang pertama, profit model Shopee atau ekosistem pendapatan multisumber. Jadi Shopee menerapkan model pendapatan yang kompleks dan terdiversifikasi. Pendapatan diperoleh dari komisi penjualan, biaya, layanan iklan, monetisasi logistik, pendapatan vintage melalui Shopee Pay, pendapatan bunga dari SpayLater, serta pendapatan dari Shopee Food. Dengan model pendapatan yang luas, Shopee tidak hanya bergantung pada transaksi marketplace, tetapi menciptakan ekosistem monetisasi multi singkat yang mengoptimalkan seluruh aktivitas pengguna di platform. Strategi ini menjaga pertumbuhan sekaligus stabilitas finansial gitu. Itu untuk profit model Shopee ya, contoh penerapannya. Kemudian di sini ada network Shopee atau kemitraan yang didukung kekuatan ekosistem. Baik, jaringan kemitraan Shopee merupakan salah satu pilar utamanya. Shopee berkolaborasi dengan penyedia logistik seperti JNT, Si Cepat, Ninja Express, JNE, serta lainnya untuk memperluas cukupan pengiriman ya teman-teman. Jadi selain itu kerjasama dengan institusi berdasarkan dan penyedia pembayaran memperkuat layanan e-trans, kolaborasi dengan merek global melalui Shopee Mall ya, meningkatkan kredibilitas platform. Shopee juga bermitra dengan influencer, kreator konten, serta host live streaming untuk strategi pemasaran. Jadi inovasi jaringan ini menciptakan skala yang tidak dapat dicapai oleh pesaing dengan ekosistem internal yang terbatas. Jadi gitu. Kemudian di sini ada struktur Shopee atau organisasi global dengan adaptasi lokal. Baik,
Shopee didukung oleh struktur organisasi yang adaptif, yang menggabungkan pusat teknologi terpusat dari tim operasional lokal, unit teknologi seperti tim machine learning, data analis, serta keamanan siber, beroperasi secara terpusat untuk mengembangkan fitur dan sistem. Sementara itu, tim operasional lokal menyesuaikan layanan dengan regulasi, budaya, serta preferensi konsumen di setiap negara. Nah, Shopee juga memiliki pusat distribusi, gudang sortir, serta infrastruktur logistik internal. Struktur ini memungkinkan kombinasi fleksibilitas dan efisiensi. Kemudian di sini ada proses Shopee atau proses digital yang cerdas dan terstandarisasi. Jadi proses internal Shopee ini didukung oleh teknologi canggih seperti AI dan big data ya. Algoritmanya personalisasi mengatur rekomendasi produk berdasarkan perilaku pengguna. Sistem keamanan mendeteksi penipuan secara real time. Proses logistik berintegrasi dengan sistem scanning dan tracking ya. Kemudian juga Shopee memiliki Shopee Guarantee, sebuah proses proteksi transaksi yang menahan dana hingga barang diterima pembeli. Jadi sekarang tuh macam-macam ya Shopee untuk fitur-fiturnya ya, semakin zaman berkembang juga semakin canggih, semakin nggak ribet gitu ya. Proses-proses ini memperkuat pengalaman pengguna dan memberikan keunggulan kompetitif gitu. Kemudian di sini ada produk performance atau aplikasi dengan performa unggul, yang mana aplikasi Shopee dirancang dengan performa cepat, navigasi sederhana, desain yang ramah pengguna, serta fitur pencarian yang efektif. Nah, integrasi pembayaran seperti Shopee Pay membuat proses checkout sangat efisien. Shopee terus meningkatkan kualitas UI atau UX UI ya, UI atau UX, sehingga pengguna dari berbagai segmen demografis dapat menggunakannya dengan mudah. Nah, jadi kan kita ya, mungkin kalian juga di sini ada apa ya, salah satu pengguna Shopee yang mana check out di rumah, payment di rumah pun sekarang bisa ya. Yang penting kita ada saldonya agar kita kalau misalkan check out kita bisa payment lewat Dana atau lewat BRI atau BCA kayak gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada produk sistem atau ekosistem digital Shopee yang komprehensif. Baik, Shopee membangun sistem produk-produk yang saling terhubung, Shopee Marketplace, Shopee Mall, Shopee Lab, Shopee Food, Shopee Express, Shopee Pay, Pay Later, serta Shopee Games. Nah, jadi banyak benar-benar banyak fitur ya sekarang tuh di Shopee ya. Jadi kita mau bayar WP pun bisa, transaksi ke antar yang lain pun ke antar bank bisa di aplikasi Shopee ini gitu. Nah, jadi integrasi layanan ini membuat pengguna tetap berada dalam ekosistem Shopee, meningkatkan retensi, frekuensi transaksi, serta total nilai transaksi gitu. Jadi inovasi sistem produksi menjadikan Shopee bukan sekedar marketplace, tetapi sumber platform. Benar ya teman-teman ya. Karena kita di sini udah menggunakan banyak platformnya nih di akun Shopee ini gitu. Kemudian di sini ada servis atau layanan konsumen yang terintegrasi. Nah, Shopee menyediakan layanan konsumen yang komprehensif seperti live chat, pusat bantuan 24/7, kebijakan pengembalian barang, sistem resolusi sengketa otomatis, serta Shopee Guarantee. Layanan ini meningkatkan rasa aman konsumen yang krusial dalam e-commerce. Nah, jadi dukungan layanan yang responsif ini memperkuat posisi Shopee sebagai platform yang terpercaya. Gitu. Baik, selanjutnya di sini ada channel yang mana atau saluran distribusi dan komunikasi multi platform. Oke, Shopee memanfaatkan saluran aplikasi sebagai kanal utama, didukung oleh situs web, kemudian media sosial, live streaming, email marketing, serta push notification gitu. Nah, jadi
kombinasi nih, multi kanal ini meningkatkan keterlibatan dan memastikan pengguna selalu terhubung dengan promosi atau aktivitas marketplace gitu. Jadi kemudian di sini ada brand ya atau merek yang kuat dan mudah diidentifikasi. Shopee membangun merek melalui kampanye besar seperti 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12 gitu. Nah, jingle ikonik, duta merek internasional, serta identitas visual oranye gitu. Nah, jadi strategi branding yang konsisten menjadikan Shopee merek yang paling dikenal di Asia Tenggara. Posisi Shopee sebagai platform murah, lengkap, cepat, dan menyenangkan telah menangkar kuat di masyarakat. Sorry. Nah, siapa sih yang kita setiap check out yang mungkin di sini juga salah satunya ada yang menggunakan aplikasi Shopee yang kalau mau check out nunggu kayak 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Nah, itu termasuk saya juga ya, teman-teman. Jadi saya kalau mau check out nih, misalnya barangnya itu harganya di luar jangkauan mungkin ya. Nanti mungkin kasarnya gini. Nanti nunggu 99, nunggu 10, 10, nunggu 11, 11 gitu. Akhirnya baru check out gitu kan ya. Ya, selanjutnya di sini ada customer engagement, yang mana keterlibatan konsumen berbasis gamifikasi. Shopee menciptakan keterlibatan melalui gamifikasi seperti Shopee Games, misi harian, voucher cashback, flash sale, live shopping, serta rekomendasi personal. Dengan strategi engagement ini, Shopee tidak hanya berfungsi sebagai platform belanja, tetapi juga bisa sebagai platform hiburan yang mendorong interaksi harian pengguna. Nah, baik. Jadi di sini tadi dijelaskan ya ada seperti Shopee Games. Baik. Nah, biasanya tuh di situ di Shopee Games itu kita bisa mendapatkan koin. Kita pecahkan telur, kemudian kita ambil koin tersebut, yang mana koin itu dikumpulkan sehingga kita bisa mengurangi biaya checkout tersebut gitu. Kemudian ada voucher cashback-nya, yang mana kan di situ ada voucher cashback ya teman-teman, untuk mengurangi transaksi kita, harga transaksi kita gitu. Oke, baik, di sini ada kesimpulannya teman-teman. Analisis berdasarkan kerangka 10 Types of Innovation menunjukkan bahwa Shopee merupakan contoh identitas digital yang berhasil menerapkan inovasi secara holistik. Shopee mengintegrasikan inovasi pada tingkat operasional, struktural, ekosistem produk, pengalaman konsumen, hingga model pendapatan. Nah, jadi dominasi Shopee tidak hanya berasal dari promosi atau subsidi aja ya teman-teman, tapi dari kekuatan sistem inovasi yang terkoordinasi, terukur, serta berkelanjutan. Pendekatan multi inovasi inilah yang menciptakan keunggulan kompetitif Shopee dan menjadikannya platform e-commerce terdapat di Asia Tenggara. Gitu teman-teman. Oke. Baik, mungkin cukup sekian ya video presentasi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman semua dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.